Assalamualaikum, selamat datang kembali di channelnya aku. Seperti biasa, aku mau share kegiatan sehari-hari aku sebagai ibu rumah tangga. Untuk yang baru bergabung, selamat bergabung ya, dan ikutin terus videonya sampai selesai. Kali ini pagi-pagi aku mau bikin ubi goreng ya teman-teman. Aku pakai tepung serbaguna, jadi praktis, tinggal diseduh aja pakai air. Gak ribet ya teman-teman, manisnya juga udah pas, tinggal kita atur kekentalannya aja. Nah teman-teman, ini aku goreng ubinya. Sebenarnya ini kurang banyak ya minyaknya, jadi ubinya kurang kerendam. Teman-teman, setelah aku bikin ubi goreng, aku mau lanjut masak ya. Rencananya aku mau masak sayur asem sama ayam goreng. Oh ya teman-teman, biasanya kan kalau sayur asem itu enak dimakan sama sambal sama ikan asin juga ya teman-teman. Tapi kali ini aku enggak ya, aku enggak bikin sambal sama goreng ikan asin. Nah teman-teman, aku pilihin dulu daun yang muda sama yang tua. Oh ya teman-teman, kalau misalkan aku beli bahan untuk sayur asem itu kebanyakan biasanya daun yang tuanya ya, yang agak tua gitu. Jadi daun yang mudanya cuma kepake sedikit. Biasanya kalau di sini itu kata sebagian orang padahal enak kalau misalkan daun yang agak tua itu di sayur, tapi menurut aku enggak ya, soalnya pas dikunyah itu suka susah ditelan ya teman-teman. Oh ya teman-teman, biasanya di sini tuh kalau misalkan sebungkus bahan untuk sayur asem isinya ada daun melinjot, labu siam yang muda, ada terong, kacang panjang, sama jagung. Nah, kalau si biji melinjonya itu jarang-jarang ya teman-teman. Tapi biasanya aku kalau misalkan bikin sayur asem itu, kalau ada ya teman-teman suka ditambahin sama nangka muda, terus sama kacang tanah. Cuma karena kebetulan di tukang sayurnya juga nggak ada, dan di rumah juga nggak ada stok kacang tanah, jadi aku masak seadanya. Oh ya teman-teman, dulu itu sebelum aku punya anak, biasanya kalau misalkan setiap masakan yang aku masak itu pasti aku tambahin potongan cabai rawit. Kenapa? Karena itu tuh di lidah aku kayak menambah selera makan gitu ya teman-teman. Cuma karena sekarang udah punya anak, otomatis percabean itu dihindari ya. Soalnya anak aku yang kecil itu seneng banget nyicip setiap masakan yang aku makan. Jadi dia itu kayak yang penasaran gitu ya teman-teman. Makanya aku selalu menghindari dari percabean, ataupun kalau misalkan pakai lada paling sedikit ya, pakai merica gitu sedikit. Nah teman-teman, ini aku masak sayur asemnya pakai bumbu racik ya, bumbu yang udah jadi tinggal disesuaikan aja rasanya. Lanjut, aku mau ungkep ayam. Nah ini aku beli ayam potong di tukang ayam potong yang keliling, yang suka lewat depan rumah ya teman-teman. Aku beli setengah kilo. Aku ungkep dulu biar nanti pas mau makan tinggal goreng, jadi praktis ya teman-teman. Oh ya teman-teman, ayam setengah kilo ini kalau misalkan di keluarga aku paling untuk makan 2 atau 3 kali, jadi nggak sampai besoknya digoreng lagi. Jadi sehari itu udah habis ya teman-teman setengah kilo ini. Selesai masak, pastinya aku sama suami aku sama anak-anakku makan. Alhamdulillah anak-anakku makannya lahap. Nah ini aku mau cuci piring dulu, nanti aku mau beres-beres rumah juga. Kali ini aku cuci piring sedikit aja, jadi cuma bekas makan barusan sama piring bekas masakannya. Alhamdulillah ya, cuacanya kelihatan cerah, jadi bikin semangat beraktivitas kalau misalkan di pagi hari udah cerah kayak gini. Kalau misalkan pagi-pagi udah mendung, udah sendu-sendu kayak gitu ya teman-teman, sukanya ke bawah suasana jadi malas gitu ya, mager. Tapi kenyataannya emang kita itu ibu-ibu tuh
susah banget buat rebahan apalagi me time kayak gitu ya. Teman-teman, ini aku dikasih celana sama saudara. Sebenarnya ini udah agak lama, cuman belum sempat aku potong karena kepanjangan. Nah, kebetulan aku ada mesin jahit, jadi aku mau coba potong sendiri dan aku mau jahit sendiri. Mudah-mudahan rapi ya teman-teman hasilnya. Nah, teman-teman, setelah aku jahit celana aku yang tadi kepanjangan, aku mau bersihin mesin cuci aku karena udah lama banget gak dibersihin. Kurang lebih sekitar 2 tahunan ya. Dulu pernah dibersihin. Nah, alhamdulillah mesin cuci ini usianya udah menginjak 7 tahun. Alhamdulillah masih awet, belum pernah ada yang diganti sama sekali spare partnya dan belum pernah diservis sama sekali. Ini masih bagus banget. Alhamdulillah masih awet ya teman-teman, meskipun sudah 6 tahun. Cuman dari 2 tahun ke belakang aku belum sempet bersihin lagi mesin cucinya. Nah, ini aku mau bongkar. Nah, teman-teman, seperti ini ya kondisi mesin cucinya, bagian dalamnya. Ini kotorannya tebal banget. Sebenarnya sih ini harus rajin dibersihin ya secara berkala. Cuman karena aku itu males ya, kadang suka inget sih tapi males gitu. Nah, ini baru sempet aku bersihin. Pokoknya teman-teman ikutin terus ya video aku sampai selesai. Nanti aku mau kasih tips ke kalian bagaimana aku bersihin mesin cuci pakai bahan dapur biar ke dalam-dalamnya yang bawahnya itu ikut bersih juga ya teman-teman. Oke teman-teman, ini aku mau bersihin dulu bagian dalam pulsatornya karena banyak banget ini ya kerak-kerak yang udah nempel, banyak banget semacam tanah gitu ya, jadi udah tebel, saking tebelnya kotoran-kotoran sisa cuci baju. Nah, ini aku bersihinnya pakai sabun cuci piring sama sitrun. Biar lebih maksimal untuk hasilnya, aku gunain air hangat ya teman-teman. Pokoknya pas bersihin si pulsatornya ini kita itu harus sabar, harus detail bersihinnya. Aku juga pakai sikat gigi bekas karena banyak sekali celah-celah yang kecil ya teman-teman, jadi nggak bisa pakai sikat yang besar, gak kejangkau gitu. Nah, ini teman-teman tuh kan ada kumpulan-kumpulan rambut kayaknya ya teman-teman. Nah, ini videonya aku potong-potong ya teman-teman, soalnya lama banget aku juga bersihinnya. Teman-teman, ini udah kelihatan ya lebih bersih, lebih kinclong ya kelihatannya. Nah, ini teman-teman bagian filter mesin cucinya tuh kan, ini tuh padahal yang bagian ini tuh sering aku bersihin. Kalau misalkan habis cuci itu kadang sebulan sekali ya teman-teman, atau 2 minggu sekali, tapi tetap ya ini kotor. Nah, teman-teman, tips dari aku untuk bersihin mesin cuci ini juga tips dari ibu-ibu lainnya, dari yang udah berpengalaman. Jadi mesin cucinya aku rendam dulu pakai air panas ya, atau pakai air hangat. Nah, ini aku kasih sitrun 2 bungkus. Nah, teman-teman, si bagian dalam mesin cucinya ini maaf harus terendam ya teman-teman. Nah, teman-teman, lebih bagus didiamkan seharian, tapi karena ini aku juga mau pakai juga mesin cucinya, ini aku kurang lebih didiemin selama 12 jam. Nah, teman-teman, tuh kan kelihatan ya si noda-nodanya pada keluar. Nah, ini teman-teman tuh kayak kotoran kayak gitu ya yang tadi nempel di dalam mesin cucinya, padahal kan udah aku sikat ya, tapi mungkin yang di bagian bawah si tempat pulsatornya itu masih ada kotoran-kotoran. Nah, teman-teman, seperti ini ya, udah aku bersihin, udah aku lap-lap, pulsatornya udah bersih, tinggal aku pasang.
pas aku pasang pulsatornya nggak aku videoin ya karena susah, harus pakai dua tangan. Nah ini aku tutupin lagi. Pokoknya teman-teman sebisa mungkin harus rajin bersihin mesin cuci bagian dalamnya secara berkala ya, jangan kayak aku males-malesan. Nah ini hasilnya kinclong dan bersih kan. Oke teman-teman, setelah aku beres-beres bersih-bersih dari pagi sampai siang, nah ini sorenya anak aku katanya pengen main ke tempat permainan. Kebetulan suami aku lagi ada di rumah dan bisa nganter anak-anak. Nah teman-teman, sebelum ke tempat permainan katanya anakku pengen jajan cemilan dulu. Oke teman-teman, ini udah sampai di tempat permainannya. Memang sih bersebelahan sama minimarket tadi. Ini anak-anakku langsung nyebur gitu ya ke tempat mandi bola. Mereka seneng banget kalau udah dibawa ke tempat permainan kayak gini. Alhamdulillah ya teman-teman, tempat permainannya gak begitu jauh gitu ya dari rumah. Dan tiketnya juga terjangkau, cuma 20.000 aja. Nah 20.000 ini bisa nyobain seluruh wahana yang ada di playground. Nah ini teman-teman, anakku yang kecil dia lagi kesel gitu ya, karena aku tuh mau masuk, mau jagain anakku, dia itu pengen naik perosotan. Karena aku kan khawatir ya soalnya ketinggian dan dia itu gak mau dipegangin, jadi dia marah-marah. Dan akhirnya dia bisa dibujuk, aku suruh main ayunan kayak gini. Alhamdulillah dia juga kelihatannya nyaman dan seneng ya. Ini anakku yang gede sebelum pulang pengen naik wahana permainan di lantai bawah. Oh ya teman-teman, terima kasih ya udah nonton video aku dari awal sampai selesai. Semoga tayangannya menghibur dan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum.